Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi. Masyarakat muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Allah masih menggerakkan hati kita, masih mempermudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul di salah satu rumah yang dicintai, di Mushola Al-Musawwar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan untuk menjalankan apa yang telah disampaikan olehnya. Masyarakat muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti biasanya telah hadir di tengah-tengah kita yang akan mengisi materi pada hari ini, yaitu Ustaz Aliansa, untuk mendapati rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya, marilah kita simak, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Aliansa. Kepada Ustaz Aliansa, kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah majelis taklim rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkumpul, bermuajahah, bermuhasabah, tawassul bil haq, tawassul bis sabr di antara sesama kita. Dan insyaallah majelis-majelis seperti ini majelis yang senantiasa bisa menambahkan keberkahan bagi kehidupan kita, baik untuk kehidupan kita di dunia ataupun kehidupan kita di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini
akan saya mulai dengan bercerita. Cerita yang bisa didapatkan dalam kitab Tahdhib Hilyatul Aulia-nya Imam Abu Nu'aim. Sebenarnya cerita yang sederhana, cerita kedatangan Imam At-Tartusi meminta nasihat kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, kalau di kalangan ulama-ulama terdahulu Pak, di kalangan para salafus saleh, umat-umat yang saleh terdahulu, itu punya kebiasaan antara seorang ulama dengan ulama yang lain itu saling mendatangi untuk meminta nasihat. Kalau kami dulu diajarkan untuk sering-sering datang ke rumah para asatid meminta nasihat, ngunjungin rumah kawan untuk meminta nasihat. Kalau zaman sekarang ngunjungin kawan untuk minjem utang, Pak. Ya, minta uang seperti itu. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau zaman sekarang silaturahim itu cuma bemper tau ya. Kedatangan saya yang pertama silaturahim. Ya. Yang kedua intinya, Pak. Kadang-kadang seperti itu. Baik. Imam At-Tartusi ini pernah datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan beliau pernah meminta sebuah nasihat. Jadi beliau bertanya seperti ini sama Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Syekh, bisakah kau memberikan sebuah nasihat kepada saya? Apa yang harus saya lakukan kalau saya ingin dalam kehidupan ini hati saya menjadi hati yang tenang, kehidupan saya menjadi kehidupan yang tenang." Dan itu dambaan kita semua, Pak. Kita ini kan pengen kita dengan semua usaha kita, tujuan paling utamanya adalah agar kita hidup ini tenang, Pak. Betul nggak, Pak? Ya kan? Kita pengen hidup kita itu tenang, hati kita ini nggak was-was, tentram seperti itu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau terdiam sejenak. Ya, tipikal ulama itu begitu, Pak. Lama jawab pertanyaan nggak langsung buru-buru, apalagi yang nanya belum selesai dari potong. Ya. Ustaz zaman sekarang saya udah paham pertanyaan kamu udah. Nah, seperti itu ya. Ustaz zaman sekarang begitu, Pak. Ya. Mudah-mudahan saya enggak ya, Pak ya. Atau bin Abi Rabah itu, Pak. Ya, bicara dulu nih, motong dulu nih ceritanya. Beliau ini kan seorang ulama besar, Pak. Ulama di kalangan tabi'in di kota Mekah. Ya, muftinya kota Mekah, lagi zikir di depan Ka'bah. Selesai zikir, tiba-tiba datang seorang pemuda usia 17 tahun memperdengarkan kepada Atha bin Abi Rabah sebuah hadis. Ya, Syekh, engkau harus mendengar hadis ini, ya kan? Apa yang harus saya dengar? Dia keluarin hadis, disebutkan, ya dari matan sampai dengan isinya, seperti ya sanad-sanadnya, ya, semuanya diperdengarkan. Nih sahabat-sahabat di belakang murid-muridnya udah protes, tapi dikasih isyarat, biarin dengerin aja, ya kan? Setelah itu pulang si anak muda ini, kata Atha bin Abi Rabah, demi Allah, hadis yang dia sampaikan kepada saya sudah saya dengar dan saya hafal bahkan sebelum dia lahir. Kemudian kenapa engkau mau mendengarkannya? Karena saya menjaga semangatnya. Bayangin kalau dipatahin, ngajarin kan berenang ya kamu ya. Kamu belum lahir saya udah tahu hadis itu sebenarnya. Zaman sekarang kan begitu ya. Ada ustaz-ustaz yang modelnya kalau jemaahnya agak pinter dikit, jangan banyak-banyak, saya udah tahu tuh maksudnya kamu mana. Ya. Muhammad bin Hanbal itu beliau terdiam terlebih dahulu ketika seorang ini kan ulama juga yang bertanya nih, Pak. Imam Tartusi juga seorang ulama, Pak. Ya kan? Ya, cuman ya ulama di antara mereka itu ya fastabiqul khairat dalam amal sholih, bukan dalam nyari jemaah, meninggi-tinggikan popularitas, bukan. Ya, seperti itu. Akhirnya beliau menjawab, apa? Kalau hidupmu ingin menjadi hidup yang tentram, hatimu senantiasa ingin tenang, maka satu yang harus kamu lakukan. Apa? Makanlah makanan yang halal. Terdengarnya mungkin konsep biasa saja seperti itu. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa obrolan. Cuman Imam Tartusi ini merasa mungkin
mantap. Maka beliau mencari ulama yang lain yang beliau pandang sebagai ulama yang bisa menyaingi kapasitas keilmuan, kewaraan, ketakwaan Imam Ahmad. Maka beliau datangi seorang ulama yang biasa disebut dengan Syekh Abu Nasr. Nama aslinya Bishr bin Haris. Datang kepada Syekh Abu Nasr, Bishr bin Haris, bertanya dengan pertanyaan yang sama yang diajukan kepada Imam Ahmad. Qadarullahnya, jawaban Syekh Abu Nasr sedikit berbeda dengan jawaban Imam Ahmad. Kenapa? Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala ketika ditanyakan, apa yang harus saya lakukan agar hidup saya menjadi hidup yang tentram, hati saya menjadi hati yang tenang? Maka beliau mengatakan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Harus sering-sering mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tidak salah jawaban. Benar jawaban yang benar. Tapi kemudian Imam Tartusi mengatakan, sebelum saya datang bertanya dengan pertanyaan ini kepada engkau, saya sudah terlebih dahulu datang kepada Syekhuna Imamul Muhaddisin, ya sebutannya gurunya kami, imamnya para ahli hadis, Ahmad bin Hanbal. Akhirnya kan Syekh Abu Nasr sudah datang duluan ke orang yang dipandang sebagai gurunya gitu. Penasaran dia, kalau Imam Ahmad jawabannya apa? Akhirnya dikatakan Imam Ahmad menjawab dengan jawaban, makanlah dengan makanan yang halal. Terdiam Syekh Abu Nasr. Kemudian dia mengatakan kepada Imam Tartusi, jawaban saya bukan jawaban yang salah. Dan memang benar jawabannya. Dengan banyak mengingat Allah, hati akan menjadi. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal menjawab dengan jawaban yang paling inti. Wah. Syekh Abu Nasr mengatakan Imam Ahmad menjawab dengan jawaban yang paling inti. Ya kan? Rada-rada bingung kan Imam Tartusi. Wah, ini yang ditanya malah mengakui jawabannya Imam Ahmad bin Hanbal. Kurang puas dia, cari lagi ya. Satu ulama lagi yang bisa menjadi bahan perbandingan ya, yang didatangi oleh Syekh Abdul Wahab ya, bin Abi Al-Hasan ya. Datang kepada Syekh Abdul Wahab bin Abi Al-Hasan, bertanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya Syekh Abdul Wahab qadarullahnya bertepatan dengan jawabannya Syekh Abu Nasr. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dikasih tahu lagi sama Imam Tartusi, saya sebelum datang ke sini sudah datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan kepada Syekh Abu Nasr. Penasaran Syekh Abu Wahab, apa jawaban mereka berdua? Adapun Syekh Abu Nasr jawabannya persis seperti engkau menjawab. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan konsep hati bisa menjadi tenang, kehidupan menjadi hidup yang tentram adalah makan makanan yang halal. Terdiam Syekh Abdul Wahab. Dia mengatakan akhirnya, dan inilah hebatnya, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, tapi jawabannya Allah takdirkan sama. Dia katakan begini, jawabanku dan jawaban Syekh Abu Nasr bukanlah jawaban yang salah, tapi memang Imam Ahmad menjawab dengan jawaban yang paling inti. Subhanallah. Kisahnya Pak cuma sampai di sini. Masalahnya dari setiap kisah itu mampu nggak kita mengambil hikmah? Kalau Allah jelaskan Pak, laqad kana lakum fi qasasihim ibratun liulil albab. Telah terdapat dalam kisah umat-umat terdahulu itu pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau berpikir. Pertanyaannya, kenapa dua ulama besar dengan jawaban yang super duper mantap Pak, malah mengakui makan makanan yang halal adalah jawaban paling inti dari konsep hidup yang paling tenang seperti itu. Karena ternyata memang Pak, inti dari semua ya ketenangan hati itu berasal dari makanan yang halal. Dan Imam Ahmad membuktikan Pak, Imam Ahmad membuktikan beliau adalah orang yang terkenal di zamannya paling hati-hati menjaga perutnya dari makanan yang diharamkan oleh Allah. Bapak bayangkan Pak, Imam Syafi'i gurunya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad, dijamu oleh Imam Ahmad, makannya di luar kebiasaan seorang alim ulama, apalagi seorang ulama besar seperti
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Sehingga melihat Imam Syafi'i ini makannya banyak, Pak. Anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, akhirnya bertanya, "Syekh, makannya banyak sekali. Biasanya ulama kan makannya dikit, Pak. Kalau ulamanya makannya masih banyak, berarti baru ustadz ya, Pak ya, gitu ya. Atau kiai lah ya. Kalau ulama itu makannya dikit, Pak. Ya, karena memang lapar itu lebih mendekatkan seseorang kepada Allah. Kalau kenyang itu, Pak, sujud lama aja Bapak marahin. Bapak angopnya, ngerti bahasa angop? Kekenyangan, Pak. Selesai makan, Allahu Akbar, ajan, datang ke masjid, perut kenyang. Imam ruku lama dikit, marah-marah. Lama berdiri imam ruku. Udah imam ruku biasa, tapi karena kita susah ruku karena perut kenyang. Ya kan? Ya, lapar itu sebenarnya lebih mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah suka doa dari seorang hamba yang merintih. Ya Allah, berikan hamba rezeki, ya Allah. Allah suka. Daripada sambil berdoa perut. Ya, kan ada yang berdoa sampai seperti itu. Ya. Makanya di luar kebiasaan ditanyakan sama anaknya Imam Ahmad bin Hambal supaya nggak gibah kan, Pak, daripada ngomong itu imam besar tapi kok makannya banyak. Ketika ditanyakan seperti itu, jawaban Imam Syafi'i luar biasa. Kata Imam Syafi'i, "Saya memang belum pernah makan sebanyak ini, dan tahu nggak kamu kenapa saya sekarang makan banyak? Nggak tahu. Karena saya sedang makan di rumah bapak kamu." Setahu saya, kata Imam Syafi'i, di zaman sekarang tidak ada orang yang paling pandai menjaga perutnya dari makanan yang diharamkan oleh Allah selain daripada bapak kamu. Bapak bayangkan, Imam Ahmad bin Hambal itu, Pak, kan orang Arab, Pak. Pernah nggak makan kambing 7 tahun, Pak. Orang Arab nggak makan kambing ya bukan orang Arab, Pak. Di sini saja mereka namanya debah, potong kambing itu seminggu itu minimal sekali lah. Seminggu nggak makan daging kambing, luntur Arabnya nanti, Pak. Ya. Ini pengakuannya mualat yang saya sering juga ngisi kajian mereka di Al-Irsyad seperti itu. Di orang Arab tuh kalau pesta bapak nggak bakal, bukan nggak bakal ya, kayak bapak bakal menemukan dominasi makanan itu makanan kambing. Coba aja kalau bapak diundang di pesta-pestanya orang Arab itu. Makanya enak, Pak, ya, apalagi maraknya luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal 7 tahun gak makan daging kambing. Ketika ditanyakan kenapa, karena suatu hari aku memulai pantangan makan daging kambing, aku mendengar ada kambing milik Baitul Mal dicuri. Saya takut daging kambing yang saya beli di pasar itu adalah curian milik Baitul Mal. Padahal kan gak ada hubungannya, Pak. Kita kan beli. Walaupun ternyata itu curian, kan kita nggak salah, Pak, karena kita membeli. Yang salah kan yang jual. Tapi saking waroknya luar biasa. Ditanya, kenapa 7 tahun kemudian makan kambing lagi? Kalau 7 tahun kambingnya udah mati, kata dia. Baru makan daging kambing lagi dia. Bahkan saking waroknya, Imam Ahmad bin Hanbal pengen nagih utang, Pak. Di siang hari bolong, tok, assalamualaikum, habis itu nunggunya di luar, Pak. Padahal di depan rumahnya orang yang punya piutang itu ada pohon yang besar. Begitu keluar, pun Imam Ahmad bin Hanbal lagi utang, ditanya, ya kan, kenapa engkau tidak berteduh terlebih dahulu di pohon itu, katanya, biar nanti saya keluar mengambil uang saya untuk saya bayarkan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya takut saya datang ke sini dalam rangka nagih utang, kalau saya berteduh di bawah pohon kamu takut nilainya riba. Saking takutnya, Pak, ya, dengan harta yang diharamkan oleh Allah. Dan ini tidak salah prinsipnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satu hadis yang Bapak bisa lihat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Bapak juga bisa nyari dalam kitab Sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda dengan sebuah hadis yang membuat bulu kuduk semua sahabat merinding. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, kala Rasulullah SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata Rasulullah, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya, kata Rasulullah,
Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan para utusan, yaitu para nabi. Sumatalah kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Mu'minun ayat 51. Beliau membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malus shalihat. Wahai para nabi, para utusan, ya makanlah yang baik-baik dan beramal sholilah. Sumatalah itu kemudian Rasulullah SAW membaca ayat lagi surat Al-Baqarah 172 ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Summa dzakara rajul, kemudian Rasulullah mencontohkan, mengambil perumpamaan seseorang. Yutilus safar, nampak pada diri orang ini bekas perjalanan. As-as wa akbar, rambutnya kusut masai, mukanya berdebu. Yamudu yadaihi ila sama, dia tengadahkan tangannya ke atas langit seraya mengatakan ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, wahai Rabbku wahai Rabbku wahai Rabbku. Kata Rasulullah, mat'amuhu haram, makanannya masih haram, masyrabuhu haram, minumannya masih haram, malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram, wa gudiya bil haram, dia tumbuh berkembang dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah. Kata Rasulullah, kaifa yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Subhanallah. Makanya kata Imam Syekh Abu Nasr dan Syekh Abdul Wahab, jawaban kami bukan jawaban yang salah. Kenapa? Dalam rangka mendekatkan seseorang kepada Allah, mencapai kesakinan dalam dirinya, nggak salah Pak. Orang datang ke majelis taklim, orang sholat 5 waktu, orang sholat tahajud, apa salah? Nggak ada. Kan biar hati tenteram. Dengan sholat hati kita jadi tenteram nggak Pak? Tenteram. Salah nggak Pak? Salah tidak. Kalau kita sampai pergi ke Baitullah, menunaikan ibadah suci, bertamu ke rumahnya Allah, berdoa di situ, menangis di situ, meminta di situ, salah nggak? Tidak. Tapi sungguh yang salah adalah ketika seseorang melakoni sebuah perbuatan amal solih tapi tidak dibarengi dengan menjaga perutnya dari makanan yang haram. Ingat Pak, makanan yang haram itu bisa berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya amal solih kita. Bapak bayangkan, baju kita hasil mencuri, kita pakai sholat. Sedangkan Allah mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Salat itu baik. Bagaimana mungkin sajadah yang kita pakai, peci yang kita pakai, baju yang kita pakai, kita beli dari uang hasil mencuri? Tidak mungkin. Bapak boleh tanya kepada semua ulama lintas madhab apapun alirannya, bagaimana hukum haji, bagaimana hukum umrah, di mana biaya berangkatnya bukan dari harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak menjadi haji yang mabrur? Tidak bisa. Jadi inti daripada ketenangan kehidupan itu cuma satu, makanlah hanya makanan yang halal. Makanya kalau di kalangan para salafus saleh, kalau ada seorang suami melihat kondisi istrinya susah diatur, anaknya susah dididik, istrinya disuruh pakai jilbab nggak mau, disuruh sholat tepat pada waktunya, sholatnya nunggu iklan sinetron, anaknya disuruh sholat nggak mau, disuruh berangkat ke masjid mengkol ke warung warnet, ya Pak, main game online seperti itu, disuruh ngaji, ya Pak, ya malah berbalik arah ke tempat. Susah, kadang-kadang kita sering mengadukan dalam doa kita, kenapa ya Allah istri saya seperti itu, anak saya seperti itu. Maka koreksi yang pertama adalah apa yang kita berikan kepada mereka. Nafkah yang kita berikan kepada mereka dari harta yang dihalalkan atau harta yang diharamkan. Kenapa? Haram itu unsurnya api Pak, membuat panas. Wajar istri kita nggak bisa diatur Pak. Kenapa? Nafkahnya haram. Memang makanya
nasi, tapi beli nasinya dari mana? Beli berasnya dari mana? Kalau hartanya semua adalah harta yang zalim, harta dari menzalimi hak milik orang lain, nggak bakal bisa. Bagaimana mungkin Pak, darah yang mengalir, daging yang di tubuh kita ini semua unsurnya haram, kita berdiri menegakkan sholat. Sehingga kenyataannya Bapak akan melihat, zaman sekarang banyak orang sholat tapi masih banyak melakukan kemaksiatan, itu biasanya begitu Pak. Kenapa? Karena sholat belum bertobat dari memakan harta yang diharamkan oleh Allah. Kalau semua unsurnya sudah bagus, Allah berjanji terhadap orang-orang yang sholat. Apa yang Allah janjikan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari berbuat keji dan berbuat munkar. Ini sholat jojong, korupsi jojong. Sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin. Pertanda apa ini? Pertanda salah sholatnya. Khusyuknya sudah, tahu sunnahnya sudah, tapi masalahnya unsur di dalam tubuhnya. Ya, itulah kenapa kita harus meyakini Pak, kalau yang kita makan itu halal semua. Halal atau haram itu ada dua Pak, zati sama kasbi. Zat itu ya zatnya. Kalau makanan berarti yang nggak diharamkan Pak, artinya apa? Kayak nasi, ya kan? Jangan B2, ya kan? Jangan bubuk, misalkan seperti ya. Itu haram zatnya. Kalau kasbi itu maksudnya apa? Itu keharaman artiannya gini Pak, benda halal tapi dibelinya, cara memperolehnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita pakai, kemudian menjadikan daging yang tumbuh, darah yang mengalir di tubuh kita ini semuanya berasal dari harta yang dihalalkan oleh Allah, maka sedikit amal soleh yang kita lakukan akan bernilai barokah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jangan tergiur dengan harta. Kadang-kadang salah satu alasan kenapa orang berani korupsi dan berani segala macam itu, salah satunya adalah dalam rangka memenuhi gaya hidup, bukan memenuhi kebutuhan hidup Pak. Insya Allah kalau gaji bapak-bapak yang ada di depan saya ini, kalau untuk biaya hidup cukup Pak. Yang nggak bisa itu kalau untuk gaya hidup. Jangankan bapak, saya yakin pimpinan bapak sekalipun gajinya nggak bakal cukup kalau untuk memenuhi gaya hidup. Kenapa? Gaya hidup itu nggak bakal ada habis-habisnya. Saya kasih contoh. Kita masalah gadget saja Pak, masalah HP. Kalau untuk memenuhi gaya hidup Pak, kita beli HP terbaru sekarang. Setengah tahun lagi, bahkan bisa jadi 4 bulan lagi, udah ketinggalan zaman punya kita. Kalau kita gaya hidup, maka kita akan ganti. Kita jual yang lama, kita beli yang baru. Konsekuensinya apa? Ada penambahan. Tapi kalau kita HP untuk kehidupan kita, yang penting fungsinya masih bisa kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita, nggak kita ganti-ganti. Nah itu namanya kehidupan. Sehingga akhirnya prinsipnya gaji yang sudah diukurkan setiap provinsi ini kan ada takaran di provinsi ini biaya hidupnya berapa, sehingga menentukan upah minimum provinsi. Saya yakin seperti itu. Sehingga sesungguhnya gaji yang sudah ditetapkan, apalagi PNS dengan golongan tunjangan dan segala macam, apalagi ada tukin dan segala macam, itu kalau untuk biaya hidup insya Allah cukup. Kalau untuk biaya hidup, tapi nggak bakal cukup kalau untuk gaya hidup. Ya, gaya hidup itu begitu Pak. Seminggu sekali harus keluar entertain seperti itu. Entertainnya mending kalau ke masjid Pak. Entertainnya ke diskotik. Ya, saya itu pernah dikasih tahu sama mantan ya yang pergi ke sono taubat. Nah, diskotik itu masuknya murah, tapi minumnya mahal. Ya. Minumnya yang mahal. Kenapa? Biaya maksiatnya mahal. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, ya untuk bermaksiat Pak, untuk bermaksiat
ngeluarin modal banyak, orang rela itu Pak. Benar, untuk bermaksiat itu. Untuk taat kepada Allah nggak butuh modal, orang nggak mau. Tadi ya, aduh, ya, pada ngeluh ya. Aduh, inilah pengajian dikit, orangnya seperti itu. Ini kan untuk taat nih. Gratis nggak bayar Pak masuk masjid Pak, nggak ada yang mau. Ya. Coba kurang apa? Dapat ilmu, dapat minum, dapat makan, dapat pahala, masih sedikit. Tapi kalau bapak suruh melihat perempuan joget depan bapak pakai celana ketat, disuruh bayar berapapun mau, Pak. Ya, disuruh bayar berapapun mau. Kalau perlu ada ruang peripatnya, seperti itu ya. Allah karim. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Nah, ya. Kalau ditanya, kalau yang jadi pekerjaannya jadi instruktur senam seperti itu, penghasilannya gimana itu? Aduh sih. Nggak usah nanya, kayak udah tahu itu mau hukumnya seperti apa. Saya nggak bisa membayangkan. Kalau istri saya perlu auratnya dibayangkan sama semua laki-laki. Belum tentu yang senam itu senam semuanya murni untuk kesehatan. Ada yang memang sekalian cuci mata Pak. Ya Allah bisa lah, ya kan? Suka nggak suka kan kita harus apa? Ya kayak gitu udah rahasia umum lah Pak, seperti itu. Coba kalau instruktur senamnya itu nenek-nenek usia 70 tahun, wah protes gitu. Hah? Seperti protes atau diganti laki, nggak seru lah katanya kan? Bilangnya apa? Nggak seru, ya kan? Allah kali, ya. Jadi itulah kehidupan Pak. Jadi saya benar-benar ketika mendapatkan cerita ini Pak, ya, dan ini terus terang salah satu materi yang bakal saya sampaikan kalau saya diminta untuk mendampingi jemaah di Tanah Suci Pak. Ya, jadi ketika mereka sedang dalam kondisi khusyuk, saya sentuh kenapa? Biar pulang nggak lagi makan harta yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Pas lagi di Tanah Suci kan udah suci semuanya itu Pak, hatinya lagi disuci. Jangan nyampe pulang dikotorin lagi. Ya, jangan sampai pulang dikotorin. Makanya mohon maaf ya Pak, orang yang berangkat ke Tanah Suci itu dengan harta yang halal itu kelihatan nyampe di sononya Pak. Kalau yang berangkatnya dengan harta yang haram itu Pak, kelihatan benar. Saya mohon maaf ya, pernah diminta jadi pembimbing. Awalnya saya cuma pelatih manasik Pak. Pelatih manasik Pak, ngisi manasik Pak, untuk bimbingan umroh di salah satu kabupaten di Lampung. Ya, qadarullah Pak, tiba-tiba semua jemaahnya berbisik sama pihak bironya. Pembimbingnya mau ustadz itu aja. Pihak bironya ngomong sama saya, Ustadz maunya sama antum aja, Ustadz yang dari Jakarta kita kalahkan. Oh ya boleh, saya bilang. Siapa yang mau suruh ngebimbing? Dapat uang saku, gratis pula, orang ke sono kan? Ya berangkat lagi. Cuma selama di sono, saya tanya, ini gratis semua ya? Iya. Saya tanya, oh rupanya yang diberangkatkan ini tim suksesnya bupatinya semua. Kalau orang berangkat dengan harta yang begitu, lagunya kelihatan semua Pak. Ya, saya yakin nih, wah ini hartanya kurang berkah. Ya, belum nyampe Tanah Suci udah ada yang berantem Pak. Pejabat lawan pejabat, keluar omongan yang bikin saya ngeri Pak. Itu saya masih ingat Pak. Itu cuma gara-gara nanya, Ustadz sudah masuk waktu sholat zuhur belum? Itu posisinya kita di Abu Dhabi Pak. Ya, Ustadz sudah masuk waktu sholat belum? Ya kan, saya kan jawab normatif, saya lihat jam. Tapi kalau jam saya kan sudah saya kondisikan Pak. Bedanya Jakarta dengan Abu Dhabi kan 3 jam. Saya jawab belum. Yang ini ngomong, tuh kan gua bilang juga apa katanya. Di mana bumi dipijak, di situ langit ditunjuk. Rupanya udah ada obrolan sebelumnya. Yang diomong ini panas. Ngomong, gua beli juga parah lu katanya. Waduh, serem pikir saya kan. Ini kalau berantem, saya bilang kalau berantem yang ditangkap kan pembimbingnya dulu. Mana Butakiu bahasa Arab semua lah gitu kan bimbingan saya kan. Polisi sono kan tahunya mana pimpinannya yang bisa ngerti bahasa Arab ya. Aduh gak ada dikduk saya kan. Aduh saya bilang, Pak sabar Pak, masalah kayak gini nih gak usah dibesar-besarin. Aduh saya bilang bener nih saya bilang ya, gak barokah nih. Bener Pak, nyampe di Mekah ya ibu-ibunya juga berantem juga Pak, rebutan kamar.
di bis, rebutan bis, ya kan? Yang lebih parahnya lagi pas pulang, kok nggak naik pesawat? Oh, rupanya dananya sudah sunat sana, sunat sini Pak. Ya biasa Pak, kalau umroh paket Pemda itu kan begitu Pak, ya kan? Naik apa kita dari apa? Dari Bandara Soekarno Hattanya naik Damri Ustaz pulangnya. Jadilah kata saya ya. Yang penting pulang gratis juga gitu ya kan. Saya mau beli tiket sendiri, pulang sendiri, gak enak hati ya Ustaz, ini eksklusif bener katanya kan. Cuman kan badan capek sebenarnya Pak, suruh tambah lagi naik bis kan, udahlah ngalah. Nyampe di kapal kan harus naik kapal. Saya kan nyari ruangan yang sepi. Saya masuk ke ruangan, dasar memang saya ini kan katro Pak, nggak ngeliat-liat lagi. Tidur aja saya di ruangan itu Pak. Kenapa? Pikir saya masih apa? Masih sepi kan, tidur. Saya tidur saking capeknya, lelah, mungkin saya ngorok itu. Terbangun saya karena suara bising. Kaget saya, karena saya tidur itu pakai tutupan Pak, tutupan sorban. Begitu saya bangun ternyata saya lagi ada di ruang karaoke Pak. Saya lihat biduan lagi nyanyi dan subhanallah, jemaah-jemaah yang saya pimpin itu Pak belum nyampe rumah sudah nyawer sama biduannya. Begitu melihat saya bangun, yang bangun ini ustadznya jadi patung berdiri, kaku mereka semuanya Pak, iya kan? Nah ini mohon maaf tuh pejabat-pejabat tuh Pak, nyawer belum nyampe rumah udah nyawer Pak. Jadi, aduh, saya juga kan kiko kan, astagfirullah saya bilang, ya kan, biduannya dua. Jadi saya keluar dari pintu, ya, keluar dari pintu, astagfirullah saya bilang. Ya, di luar tuh sudah nunggu salah satu yang ikut itu, satu TNI Angkatan Laut, polisi, Brimob, satunya lagi ini marinir. Ya kan, sabar ya Pak Ustadz katanya ngelihat tingkah laku. Saya ngeliat malah yang 4 orang ini nempel terus sama saya. Mas saya bilang malah yang ganas-ganas mau ini sama saya bilang, nurut sama saya. Jadi saya balik lagi ke jendela, saya lihat awalnya jadi patung, begitu saya udah keluar nyawer lagi Pak. Belum nyampe tanah air. Kira-kira mardut apa mabrur itu Pak? Pasti mardutnya seperti itu. Kenapa Pak? Karena berangkat saya yakin tidak dengan harta yang saya kaget Pak. Saya jangan sampai sangkut pautkan. Jadi 2 tahun yang silam saya dapat telepon dari pimpinan biro yang memberangkatkan ini, yang menang tender ini. Doakan saya Ustaz, saya lagi di pengadilan di Kalianda. Kenapa? Bermasalah ternyata tendernya. Enggak ikut-ikutan ya Pak, saya bilang. Saya cuma diminta di tengah jalan, saya bilang kalau doa mau menyertai, saya bilang. Habis itu saya nggak mau nanti Pak. Oh enggak lah, kalau suruh bimbing Pemda udah kerjanya berantem dulu, saya bilang. Dan rekor Pak, saya membimbing jemaah, saya bisa nangis di sono cuma bimbing Pemda itu. Nangis karena kesel Pak. Ya Allah, Bapak bayangin, saya atur duduknya ngomong begini. Pejabat-pejabat tanggung itu berapa? Berapa harga kursi ini Ustaz? Saya beli. Astagfirullah. Kan sudah dikatakan sama saya, Pak, ke tempat duduk masing-masing. Rupanya lagu-lagu bos tanggung ini kan. Ya, saya suka-suka saya mau duduk di mana gitu ya. Berapa harganya saya beli gitu. Astagfirullah. Jangan pikir saya kan udah kesepakatan Pak, saya bilang duduknya di tempat masing-masing. Itu kata saya banyak pejabat nanggung Pak. Nah, kalau pejabat beneran kan kalem ya seperti itu ya. Karena demi Allah Pak, kalau yang swasta gitu ya, artinya biro-biro biasa, kadang saya lihat, oh ini bapak ini mantan bupati ini kalem Pak. Dibimbing itu kalem nurut gitu ya. Nah, kalau yang masih jabat terus jabatannya tanggung ya, model-model camat ya, kasih segala macam di ini gitu. Kadang-kadang ya Allah udah boleh gitu. Itu yang berantem itu pejabat tuh Pak. Dan itu berantem lagi pas di Jeddah, sepukul-pukulan. Rendengan lagi di pesawat. Satu di depan, satu ngomong begini, woi cepetan lagi. Begitu ngeliat ke belakang, nah yang kemarin cari gara-gara dibawa ke mentah Pak. Tuh, saya langsung naik Pak, Bapak minta saya di penjara ya, saya bilang. Sabar Pak, saya bilang, itu di Jeddah Pak. Ya Allah saya bilang. Aduh Pak, jadi nanti Bapak suatu saat naik haji atau umroh abidin atas biaya dinas jangan kayak gitu loh. Nyiksa itu Pak, ya. Itulah pertanda kalau kita berangkat beribadah apapun tapi tidak dengan harta yang halal. Itu pengkiasan saya. Sama Bapak sholat, kita puasa, tapi perut kita belum kita puasakan dari makanan yang haram, itu nggak bakal mencegah kita dari berbuat keji dan munkar. Padahal semua jenis ibadah tersebut akan membuat kita malu. Kayak di tanah suci, pulang dari tanah suci kan kalau ibadahnya benar kan malu.
Pak Haji, Bu Haji, dipanggil gitu kan harusnya malu. Ini bayangin, Pak Haji masih mau joget dangdut. Ya kan pakai nyawer pula seperti itu. Bapak bayangkan, saya pernah istighfar Pak, pakai peci putih Pak, peci Pak Haji. Saya itu awalnya saya ceritain di Masjid Solihin. Ya. Pulang taklim itu sekitar 9:30 saya pulang, lewat bawah itu saya lihat ada sekelompok orang main gaple, taruhan atau tidaknya Allah Alhamdulillah. Saya kagetnya, salah satu pesertanya pakai peci putih. Begitu saya lihat kok jemaah saya bilang gitu. Bapak bayangin seperti itu, gede-gede. Saya bilang, itu kan udah berangkat ke tanah suci Pak. Iya, orang saya tahu, saya bilang berangkatnya. Dia lapor pamit sama saya. Pulang ngasih Pak, main gaple seperti itu. Mungkin dia pikir kalau pakai apa, peci putih yang lain gak bakal berani curang sama dia. Nah sama aja Pak kalau seperti itu. Ya. Inilah Pak inti kehidupan yang paling tenang itu kalau kita mau mengkonsumsi harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau yang dihalalkan itu akan menciptakan ketenangan, sakinah dari dalam diri. Tapi kalau kita kebanyakan makan harta yang diharamkan oleh Allah, yang tercipta adalah hawa panas. Kalau Bapak nggak percaya, ya, kenapa Islam mengharamkan kita memakan hewan yang terkategori hewan binatang buas seperti ular, buaya? Kalau Bapak nggak percaya, Bapak konsumsi terus-menerus ular dan buaya, dagingnya atau apanya. Sifat buasnya mereka akan tertular dengan diri kita. Yang rajin minum darah ular, gagah sih gagah, perkasa sih perkasa, tapi pasti temperamental. Kenapa? Sesuai dengan kadar makanan. Tapi kalau kita makan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah sebagaimana perintah di surat apa tadi Al-Mu'minun ayat 51, ya minat thayyibah. Jadi makanan itu bukan cuma halal tapi thayyib juga Pak. Ya, jangan makanan yang halal cuma halalnya saja tapi thayyibnya juga. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau makanan kita halal, insya Allah itu akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Ya. Memberikan pengaruh positif bagi kehidupan kita. Sehingga kalau darah kita sudah bersih Pak, daging yang tumbuh juga sudah bersih dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, bahasa saya 2 rakaat sholat yang kita tunaikan insya Allah bermakna besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cerita ini bisa memotivasi kita semua Pak untuk bisa mencari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Kenapa Pak? Haram itu nikmatnya sesaat, tapi kalau halal itu nikmatnya sampai ke akhir zaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak yang ingin bertanya, baik materi yang disampaikan Ustaz ataupun juga materi yang disampaikan oleh Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau seandainya itu rezeki harta haram, tapi bukan untuk dikonsumsi, bukan dimakan, tapi malah disedekahkan, kalau enggak untuk beli hewan kurban, itu gimana Ustaz penjelasan? Hartanya ya? Harta haram itu bukan untuk beli makan, gitu, bukan untuk dikonsumsi, tapi malah diberikan untuk hewan kurban, disedekahkan, gitu. Itu gimana Ustaz? Beli mobil Pak biasa. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurang komplit ya penjelasan saya tadi memang harusnya memang lebih komplit lagi ya. Jadi Bapak boleh tanya kepada siapapun, Pak Ustaz, Pak Kiai, Habib, ya, asal jangan nanya sama Kanjeng Dimas saja Pak ya. Boleh nggak saya nyumbang ke masjid buat pembangunan masjid tapi duitnya hasil korupsi? Jawabannya boleh nggak kira-kira? Pasti nggak boleh. Boleh nggak saya beli hewan kurban dari harta yang diharamkan oleh Allah? Jawabannya pasti tidak diperbolehkan. Hah?
Pengurus masjid kalau nggak dikasih tahu nggak salah, nggak apa-apa ya. Artinya bukan masjidnya tidak bisa barokah ya, masjidnya bukan tidak bisa barokah, tapi orang yang memberikan ke masjid tapi dari harta yang diharapkan oleh Allah tidak akan memberikan faedah apa-apa ya. Kalau untuk masjidnya sih memberikan faedah ya, ada sumbangan, ada tambahan dana seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan. Lebih-lebih lagi memang tidak boleh menjadi makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita, termasuk jadi kendaraan. Dulu saya terus terang Pak, ya, saya hidup dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meyakini benar. Dulu polisi itu Pak, kadang-kadang sering tegur saya. Ya, saya pakai motor Astrea 800. Saya mulai dari nol lagi pulang dari Jawa ke sini Pak, tahun 2002-an seperti itu. Ya, kebelinya motor Astrea 800 Pak. Kayaknya tahu ya, ya yang ini dulu ya. Sampai usaha ditanya, Pak ganti Pak motornya. Ya saya bilang ya nggak bisa beli cash ya. Banyak yang nanyain, kan bisa kredit seperti itu. Mau kredit tapi kalau nggak riba saya bilang gitu. Masalahnya kan nggak ada kredit yang leasing yang syariah itu kan nggak ada, apalagi zaman dulu nggak ada seperti itu. Melihat prinsip seperti itu banyak kawan nanya sama saya ini pedagang Pak di pasar Pak. Saya berdagang di pasar itu Pak dari tahun 91 sampai sekarang. Alhamdulillah pinjam uang koperasi pun sekalipun belum Pak. Alhamdulillah. Sampai marah orang koperasi pasar itu sama saya. Bapak saya termasuk pegawai pasar, dikatakan hanya mendapatkan fasilitas tapi nggak mau bantu orang pasar dengan pinjam duit koperasi. Saya tegas mengatakan saya mau pinjam duit koperasi asal jangan ada ribanya. Saya bilang. Dari mana dong kami dapat duitnya kalau kami nggak pakai riba? Ya itu masalah saya bilang. Ya kan? Terus saya katakan sama kawan-kawan kenapa saya ngotot, saya bilang saya tetap pakai motor butut ya. Saya katakan saya ini pendakwah, saya bilang. Saya ini sering ceramah ke sana ke sini, pindah sana sini seperti itu. Antum bayangkan nggak? Motor saya itu ada nilai ribanya, saya pakai buat dakwah saya kira-kira barokah nggak? Dakwah bisa barokah. Kalau dakwah saya tidak barokah, bisa saja jemaah senang dengan retorika dakwah saya. Tapi ingat Pak, dakwah itu kalau berasal dari hati, Bapak terimanya dengan hati. Tapi kalau dakwah itu cuma keluar dari lisan, Bapak pun menerimanya cuma dengan lisan. Saya takut di hadapan Allah. Saya dikategorikan penyeru yang menyembunyikan kebenaran. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Saya takut Pak demi Allah. Ya. Tahun 2003 Allah karuniakan saya dapat rezeki bisa beli motor yang sekarang saya pakai ini Pak. Bapak mau bayarin berapapun saya sayang motor ini Pak. Saya masih ingat dulu 13.050.000. Pihak dealernya nahan-nahan. Kredit aja sih Pak. Saya bilang ada di gimana sih? Saya bilang saya mau beli motor cash kok malah disuruh kredit. Kalau Bapak kredit dapat kulkas, dapat ini, ya iming-imingnya seperti itu. Tahun 2003 saya ngomong, saya sudah tahu itu semua masuk paket kreditannya. Saya bilang nggak gratis, saya bilang gitu. Udahlah saya beli gratis. Iya kalau beli apa? Beli cash itu nggak dapat apa-apa Pak. Kadang-kadang jaketnya pun nggak dikasihin Pak. Nasib Pak seperti itu. Jaketnya aja nggak dikasihin biasanya Pak, cuma dapat helm. Ya helm dari merek yang kita beli seperti itu. Beli Pak seperti itu. Kemudian tahun 2010 karena motornya makin tua, ada jemaah minta dianterin pulang. Nanjak, makin tua kan Pak ya. Ustaz, kenapa Ustaz nggak beli motor baru? Nggak, saya bilang. Kenapa? Belum sanggup, saya bilang. Kenapa nggak kredit Ustaz? Kamu nyuruh saya dakwah kemana-mana pakai sesuatu yang bernilai riba. Diam dia. Cucuk, ya, dia bergerilya, ngumpulin semua. Ustaz, ini mau nggak? Saya bilang kalau saya bilang ini sifatnya pemberian saya nggak mau, tapi kalau pinjaman saya mau. Beli motor dikasih pinjaman 20 juta, beli keliling Pak. Saya dulu naksir penuh sama fiction itu. Begitu setiap masuk dealer Pak, jawabannya Pak cash atau kredit. Yang ditanya pertama cash apa? Kredit. Jawaban saya Pak cash, inden Pak barangnya. Nggak dikasih Pak. Yang ini aja nggak apa-apa yang dipajang, nggak dikasih Pak. Sampai putus asa, akhirnya ketemu satu dealer, bukan motor impian saya, ya sudah sangat mengambil ini, boleh nggak kredit? Saya bilang, boleh nggak cash katanya? Boleh Pak, tapi alangkah bagusnya kalau Bapak kredit lagi. Semuanya nyuruh kredit Pak. Susahnya bukan main Pak, cari motor
motor cash tuh. Ya Allah, mau beli aja pakai ngemis, saya bilang. Sampai dibilang begitu Pak saya. Itu Pak, jaketnya aja nggak dikasihin. Saya kan ngisi di Princess itu kan. Nah, saya bilang ini kan jalin kerjasama kan sama dealer-dealer. Saya lapor sama yang punya itu. Masa saya beli motor cash nggak dikasih apa-apa? Ditelepon, dimarahin. Itu Ustaz saya. Baru saya dihubungin. Oh Pak, maaf kemarin jaketnya ketinggalan, jaket dealernya ketinggalan. Dikasih semua. Bahkan hadiah helm bagus. Apa? Helm yang apa? Yang bagus itu Pak. KYT. Dikasihin sama saya. Wah, efek dimarahin. Maaf ya Pak, yang kita nggak ini. Padahal jaket aslinya Pak, jaket yang kalau dijual harganya 500.000 Pak. Lagi ada program dulu. Yang saya beli motor dulu Mega Pro itu Pak, 2011 yang new itu kan. Allah Karim. Ini intinya apa? Saya bersikukuh seperti itu. Saya seorang pendakwah. Saya tidak ingin kemana-mana saya berdakwah ada nilai ibadah. Mobil yang kemarin saya bawa juga itu alhamdulillah Pak. Itu semua atas karunia Allah. Tidak pakai kredit Pak. Prinsip saya, kalau saya meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Saya nggak pernah tergiur Pak dengan segala macam ini. Saya rela tinggal di rumah yang kecil kalau memang belum bisa ini. Kalau nanti Allah karuniakan saya rezeki bisa beli rumah baru, kalau nanti beli rumah baru. Kalau nah dengan yang ada itu akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya, walaupun dipakai buat apa-apa, harta riba tetaplah riba, dia tidak akan mengandung faedah seperti itu. Jangan coba-coba cuci uang ya Pak, ya kan?